Kristus tak kau bangga, jadilah saksi Kristus. Tara! Halo adik-adik, Jumpa lagi kita di Cekomi, mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Adik-adik udah pada jadi pohon yang berbuah belum? Abang yakin pastinya udah dong, Kak. Nah, di Minggu Prapaskah yang kelima ini, pastinya adik-adik udah siap kan untuk menerima pengajaran baru dari Yesus? Hari ini, Yesus akan memberitahukan kepada kita semua salah satu teladan yang paling mulia loh. Wah, kakak jadi penasaran tuh bang. Yuk langsung aja kita mulai cekominya. Let's pray! Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang Maha Baik. Aku berterima kasih atas kebaikan yang telah Kau berikan kepadaku lewat pagi hari yang cerah ini. Hari ini, aku ingin semakin menyiapkan hati untuk menyambut kebangkitan-Mu Tuhan. Bimbinglah aku dalam belajar bersama kakak-kakak Cekomi hari ini. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di hari Minggu yang ceria ini, Supaya kita semakin semangat menyambut hari Paskah, yuk kita gerak dan lagu dulu. mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Gimana adik-adik? Udah bersukaria kan? Kalau gitu, yuk kita baca kitab sucinya sama-sama. Tema Cekomi kita hari ini adalah berani mengampuni dan jadi pemenang. Siapa nih yang mau jadi pemenang? Yuk langsung aja kita buka kitab sucinya, Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. And now, Let's listen to God's voice. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintah kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua.
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik Cekomi, kira-kira pesan apa ya yang mau disampaikan Yesus dari bacaan Injil hari ini? Nah adik-adik, yuk kita ingat-ingat lagi siapa aja tokoh-tokoh yang ada dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama ada Yesus, perempuan yang berdosa, orang Farisi, dan juga ahli-ahli Taurat. Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mau mencontohkan kepada kita salah satu teladan, yaitu mengampuni. Tuhan Yesus mau kita mengampuni sama seperti Dia yang rela mengampuni dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus tidak mau kita menjadi seperti orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka merasa dirinya yang paling baik dari yang lainnya, karena sebenarnya kita adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus mau kita mengampuni sama seperti Dia yang mau mengampuni dan rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya yang paling baik dari yang lainnya, karena sebenarnya kita adalah orang yang berdosa. Jika Tuhan Yesus saja mau mengampuni, maka kita sebagai manusia biasa juga harus mau dan bisa untuk mengampuni. Jadi pesan Injil kita hari ini adalah kita diajak untuk mau mengampuni seperti Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Caranya dengan terus berlari menuju tujuan kita, yaitu semakin menyerupai Yesus. Dalam berlari menuju tujuan tersebut, kita harus mau meninggalkan hal-hal duniawi yang menghalangi kita, seperti kelekatan dengan HP, sifat-sifat buruk, pikiran buruk, dan lain-lain. Teruslah berlari untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus dan jadilah pemenang yang sejati. Allah yang akan membantu kita dalam berlari menuju tujuan tersebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, syukur dan terima kasih aku sampaikan padamu atas bimbinganmu pada hari ini. Melalui Cekomi hari ini, aku mengerti pentingnya mengampuni sesama. Bantulah aku ya Tuhan agar mampu selalu mengampuni sesama seperti dirimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantaraanku. Amin. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, senang banget ya Bang. Di Cekomi hari ini kita dapat belajar hal baru. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu melaksanakan pesan Injil kita hari ini.
Dan rajin-rajin ikut Cekomi ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di Cekomi minggu depan. Menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tara!